Ya, silakan. Siapa yang presentasi? Eka, Aris Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Flywheel ingin presentasi. Di slideshow aja, slideshow. Bisa nggak? Mas, di slideshow di bawah. Benar, Pak. Kanan. Kanan. Ini loh. Halo. Bentar, Pak. Quality Function Development atau QFD, yaitu metode yang terstruktur untuk digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi, kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tahap perencanaan dan persiapan: menetapkan dukungan dari seluruh organisasi, menentukan keuntungan yang mungkin didapat, memutuskan siapa konsumennya, menetapkan horizon waktu. Bisa langsung nggak ke QFD-nya? Coba lihat QFD-nya, lihat. Ya, jangan teori semua. Jangan ke teori. Ada nggak? Halo. Ini kan teori. Kamu ngajarin kita ini balik lagi ke zaman dulu. Sekarang pengen tahu Pak. Hasil Ya, QFD Pak, ini Pak, mana? ada, Pak. Coba lihat. Langsung aja. Nah, ya langsung aja gini nih. Oke, good. Kamu kan bikin ini ya, bikin kursi. Oke, kamu jelasin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan QFD. Nah, di sini kan kita membuat bagan. Nah, mengenai tentang kursi. Nah, di sini ada desain, terus ada desain sama customer recruitment. Nah, sebelum itu kita Tulisannya salah. Requirement. Oh, Bukan iya, Pak, requirement, nanti requirement ke rekrutmen. Kalau requirement itu kebutuhan. ya Pak, nanti dibetulin Pak. Oke, siap. Nah, terus sebelumnya kita menentukan dulu improvement 1 sampai 6. Nah, di sini ada harga murah, model menarik. Important.
Belum Ben. Important, harga murah, model menarik, banyak tipe, fasilitas memadai, pelayanan bagus, kenyamanan tempat. Nah, terus di sini ada jasa pengiriman, banyak promo, banyak stok, tempat yang nyaman, sama karyawan yang ramah. Nah, yang pertama itu kita menentukan dulu nih harga murah, tingkat importantnya ke berapa. Nah, di sini yang pertama itu ada model yang menarik, yang pertama. Yang kedua, banyak tipe. Yang ketiga, fasilitas memadai. Yang keempat, harga murah. Yang kelima, pelayanan bagus. Yang keenam, kenyamanan tempat. Nah, itu important sesuai urutan. Selanjutnya itu kita gabungkan antara harga murah sama jasa pengiriman. Di sini itu kita menggabungkan apakah ada hubungan atau tidak. Nah, di sini ini kita akan memberi nilai ya. Di sini harga murah sama jasa pengiriman itu kita tidak beri karena itu tidak ada hubungannya. Nah, di sini harga murah sama banyak promo. Nah, di sini hubungannya itu sangat kuat. Harga murah dan banyak promo. Nah, jadi di sini saya beri tanda segitiga. Nilainya itu 9. Nah, selanjutnya ini harga murah sama banyak stok tidak ada hubungannya, sama tempat yang nyaman tidak ada hubungannya, sama karyawan yang ramah juga tidak ada hubungannya. Nah, selanjutnya yaitu ada model yang menarik. Sama seperti tadi, kita gabungkan apakah ada hubungannya apa tidak. Nah, untuk model yang menarik sama jasa pengiriman itu tidak ada hubungannya. Model yang menarik sama banyak promo itu ada hubungannya. Tetapi di sini saya memberikan nilai 1 atau segitiga terbalik karena tidak selalu kita memberikan harga promo. Dan model yang menarik ada hubungannya sama banyaknya stok karena di sini kita memberi segitiga itu dengan angka 9 karena itu hubungannya sangat kuat. Selanjutnya model menarik sama tempat yang nyaman itu ada hubungannya, yaitu hubungannya kita beri angka 1. Kemudian model yang menarik sama karyawan yang ramah tidak ada hubungannya. Selanjutnya yaitu banyak tipe. Nah, di sini banyak tipe sama dengan halnya seperti tadi. Di sini banyak tipe hanya ada hubungannya sama banyak stok. Jadi di sini kita ada tipe tetapi kita tidak selalu ada stok untuk banyak tipe. Maka dari itu kita beri nilai 1 atau segitiga terbalik. Dan selanjutnya banyak tipe ada hubungannya sama tempat nyaman. Nah, terus fasilitas memadai. Fasilitas memadai. Bisa di stop dulu, bentar. Saya mau koreksi dulu. Colong ke atas dikit. Bukan. Ke atas dikit. Nah, relationship tinggi sedang. Terus kemudian tingkat important. Pengertian tingkat important tuh 1 sampai 6 tuh ranking atau nilai?
ranking Pak, jadi lebih tinggi tingkatannya, lebih itu ya. Nomor 1, jadi yang paling kecil. Saran saya itu tingkat importance 1 sampai 6 biasanya. Nilai yang 6 itu yang paling tinggi. Iya Pak, nilai yang paling tinggi Pak. Ya, jadi tingkat paling penting bagi customer. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu tadi mempresentasikannya kebalik. Important tuh nomor 1, nomor 2 sampai 6. Tapi adalah nilai dari important. Misalnya coba ke bawah dikit. Sebelum kamu lanjut, saya cut dulu supaya kamu nggak salah persepsi. Ke bawah dulu, Mas. Ke bawah. Tuh. Terus ke bawah tuh. Terus apa lagi? Up. Up. Oke. Itu absolute kenyamanan. Berarti nih satu lagi 6, 5, 3, 2, 1, 4. Kalau kita menetapkan sebuah QFD itu, QFD apa dulu nih? QFD tentang toko atau QFD produk? Kalau saya lihat ini QFD tentang toko. Kenapa? Di sini harga murah, model menarik, banyak tipe, fasilitas memadai, pelayanan bagus, kenyamanan tempat. Itu lebih ke QFD tempat atau toko. Coba lihat di sini, kamu kan nyontek dari orang lain. Coba lihat ke atas, yang atasnya dikit. Ini ada toko apa sih tadi? Toko Kita, Living Plaza, Matahari. Karena kamu bandingannya toko. Yang tugas saya adalah QFD produk, bukan toko. Ngerti nggak? Halo. Iya Pak. Nah itu kamu salah persepsi mengenai, kan kamu tugasnya bikin produk, bikin barang, bikin kursi kan. Kamu jangan QFD-nya tentang tokonya. Orang kita tugasnya adalah QFD tentang produk, kursinya kan. Makanya kamu agak miss nih dari sini, dari customer requirement-nya udah miss. Apalagi yang membandingkan nih, kamu ngerti nggak sih ini ada toko Kita, Living Plaza, Matahari, itu apa sih sebenarnya? Kamu bisa baca. Iya Pak. Ini Soalnya kan itu membandingkan dengan produk kita, produk toko kita. Toko kita tuh kalau dibandingin dengan yang lain, ini nilainya berapa? 3, 2, apa 1 gitu. Ngerti nggak? Bukan ranking nomor 1, nomor 2, bukan, tapi nilai. Misalnya kita merasa paling bagus, ya kasih yang nilai yang tertinggi 6 gitu. Jangan dibalik 1, 2. Nanti proses perhitungannya kan ada pengalian tuh, berapa persen. Coba lihat ke bawah nih gini, 1 nih ada miss nih, ada 1 dari penetapan kamu QFD-nya salah. Tugasnya kan QFD tentang kursi, bukan QFD tentang toko. Nah, kamu harus di sini juga, berarti kan persepsi customer requirement-nya itu kan tentang requirement kursi kan. Misalnya kursi harga murah, oke. Model yang menarik, cocok misalnya di sini. Cocok untuk kantor atau cocok untuk santai, cocok untuk di tempat pantai, di tempat dan sebagainya. Tipe, kan kita bikin satu produk, nggak mungkin bikin satu produk. Jadi kan produk satu dengan produk yang lain, yang satu tipe. Misalnya di situ ada requirement warnanya warna alami misalnya. Terus apalagi? Nyaman. Oke, nyaman tuh bukan nyaman tempat, tapi nyaman kursinya kalau diduduki. Terus apalagi? Di sini kuat misalnya. Produknya kuat. Misalnya kuat, tidak, jadi nggak gampang kehujanan, nggak cepat, nggak repot. Misalnya di sini ada lagi, di sini nggak repot memaintainnya misalnya. Itu adalah produk QFD untuk produk. Kalau ini kan tempat. Makanya kenapa ini dibandingin
toko kita, Living Plaza, Matahari, ya kamu nyonteknya salah. Wah, nyonteknya salah tempat, bukan itu yang kita mau. Ya, benar. Baik, Pak. Kamu kan satu nilai important juga 6 itu berarti nilai yang tertinggi. Bukan ini nomor 6 yang terakhir, bukan. Ini yang paling tinggi. Kalau kita bahas mengenai tempat, oke, saya setuju. Cuma ini juga kosong nih. Kosongnya apa maksudnya nih? Capaian bagus di sini nggak ada gitu ya. Jadi sebenarnya QFD itu bisa diterapkan di mana aja. Mau itu produk kayak, mau jasa kayak, mau toko kayak, bisa. Nah, cuman persepsinya harus jelas. Kita mau ngapain? Mau bikin produk. Berarti QFD tentang produk, bukan tentang toko ya. Nah, terus kemudian yang ini, kamu kenapa harus dibandingin ini? Toko kita, toko Living ini untuk membandingkan dengan misalnya toko kita sama toko kita harga murah. Kita nilainya 4, dia nilainya 3, ini 2, ini 1. Berarti lebih mahal dong. Matahari lebih mahal, Living Plaza lebih mahal. Ini berarti kita memang lebih murah, bener 4. Karena nilainya nilai tertinggi itu yang paling murah. Terus model yang menarik 1. Berarti pilihannya mau yang menarik 1 berarti nggak terlalu ini. Yang menarik justru yang 3 ini menarik. Kita lebih kecil, banyak tipe. Ini banyak tipe. Ini ya, kita ya samalah sama Matahari, tipenya nggak terlalu banyak. Nah, jadi kontradiktif dengan apa yang kamu jelaskan. Terus kemudian ini sama juga sih, yang ini sama lah, ke bawahnya, ke bawah. Terus yang ke bawah. Nah, oke, ini ada important. Nah, important itu bagi kita absolute important ini kan kenyamanan, selesai. Kalau absolute important dari sekian banyak strategi ini di atas itu, coba di atas lagi, dinaikin ke atas biar kelihatan semua. Agak kecilan bisa nggak? Kecilan dikit. Nah, biar kecilan dikit. Nah, coba ke atas ini. Nah, oke. Naikin ke atas lagi. Up, oke. Up. Nah, ini kan ada absolutely important. Absolutely important itu adalah sebenarnya hasil perkalian ya, nilai difficulty ya. Difficulty ini ada ya 3 nih, lebih susah, banyak promo. Ini 4, semakin banyak promo semakin ini adalah nilai difficulty ya, dia nilai susah, berat gitu. Ke difficulty itu kesusahan, difficult agak berat gitu. Kalau kita melaksanakan ini kan program-program yang akan kita jalankan, ini big difficulty itu susah nih, berat. Kalau ini produk, ini bukan jasa pengiriman. Kalau kita desain produk kan, desain produk misalnya di sini tuh paling adalah karena misalnya harga murah terbuat dari apa supaya murah? Misalnya dari kayu misalnya, atau jangan dari kayu, misalnya besinya besi yang ringan, menggunakan besi ringan. Model menarik, misalnya mengambil yang lagi tren atau desain kursi yang lagi tren. Banyak tipe. Ini kan tadi udah kita rubah, ini harus kalau produk bukan begini caranya. Ini bukan jasa pengiriman. Misalnya tadi harga murah terbuat dari ini. Terus kalau tadi dari warna alami, kayu misalnya, warnanya alami ya, dari kayu, dari apa. Masih di sini warna alami, terus kenyamanan, pakai joknya yang empuk misalnya, pakai busa dan sebagainya, nyaman. Terus apalagi kuat dia harus pakai besi. Nah, semua itu ini adalah strategi bagaimana menerapkan dari permintaan ini sampai ke sini. Nah, yang disebut dengan absolute important itu adalah kira-kira kita mau yang mana yang mau kita kuatkan. Difficulty adalah tingkat kesusahan. Target kita mana yang mau kita
benahi dulu yang mana yang mau dikonsentrasikan dari sekian produk ini, mana yang menjadi unggulan. Misalnya kuat, ya udah kuat. Nah, kita bandingin dengan produk lain. Ada toko kita. Nah, ini kalau dari bentuk toko berarti bandingan lagi. Kalau toko yang lain gimana? Konsentrasi kepada program-program ini gitu. Ya Mas ya. Terus nanti di atas, coba lihat ke atas lagi. Coba lihat ke atas. Halo Mas. Iya, Pak. Ke atas ini. Nah, ini untuk menunjukkan antara program-program yang akan kita terapkan ini ada yang saling bertolak belakang, ada yang saling mendukung, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Misalnya tadi terkait dengan harga murah. Harga murah tuh produknya berarti terbuat dari yang murah-murah, misalnya dari kayu gitu kan. Tetapi satu sisi ada yang minta kuat harusnya pakai besi. Nah, besi sama kayu kan bertolak belakang. Misalnya tidak nyambung, tidak menguatkan. Nih, saling berhubungan, tidak berhubungan misalnya. Apakah ini yang saling berhubungan, saling mendukung atau gimana? Atau kita gabung antara kayu sama besi. Ada sebagian kayu, ada yang besi sebagian. Itu Mas ya. Jadi ini koreksi. Ini yang saya mau tuh. Jadi pertama setiap grup itu mempresentasikan. Nanti saya koreksi. Oh ini benar, udah benar gitu. Nanti bagi yang sudah mempresentasikan cepet-cepet dirubah. Ya, berubah itunya. Kamu juga setelah dikoreksi itu. Kan kita bikin produk, bukan bikin toko. Ya. Iya Pak, siapa? Terus ini juga bagi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Apalagi yang belum buat cepet-cepet bikin. Intinya ke depan semua tahapan tugas itu akan dikumpulkan semua. Daripada nanti ngeberek-berek pada saat akhir, wah repot, mendingan dari sekarang nyicil. Intinya kalian bikin, minta dikoreksi Pak, ini bener nggak? Bener gitu maksud saya tuh. Bener nggak gitu. Lebih baik, bagus tuh kalian positif juga. Kamu minta Betul, untuk Pak. menyerahkan diri, melaporkan. Saya siap untuk presentasi gitu. Nanti saya koreksi, ini kurang, ini salah kamu gitu kan. Kamu perbaiki lagi. Siapa lagi yang udah presentasi lagi? Ini kurang. Yang lain juga dengerin. Oh ada yang salah nih kalau bikin ini. Tapi bukan berarti yang sudah belum presentasi itu lepas tanggung jawab ya. Lepas tanggung jawab untuk nggak bikin KFD. Tetap harus bikin KFD. Iya siapa? Punya ya. Oke ngerti ya. Nanti tolong diperbaiki. Iya Pak, nanti diperbaiki Pak. Oke. Coba di close itunya. Share screen-nya. Yang lain ada yang mau dikoreksi nggak sama saya? Tentang QFD. Yang lain ada yang siap dikoreksi? Nah ini udah ada nih. Berarti ya Pak. Nah, ada yang udah mencoba-coba nggak bikin QFD? Sudah benar, cuman tadi salah fokus. Iya Pak. Kita Yang bikin produk, kamu bikin ya, Pak. toko, ya diperbaiki. Kalau mau japri juga boleh. Siapa? Tidak hanya produk ini. Kalau misalnya ingin memastikan, yang lain juga gitu. Makanya saya tekankan pada semua untuk segera bikin grup yang terdaftar di saya supaya bisa tahu. Produknya harus kursi aja tak Pak? Oh ya kursinya bebas, lepas, bebas. Pokoknya kursi aja. Kursinya satu ya, bukan satu paket. Kursi tamu yang ada mejanya ada enggak, cuma satu aja, satu kursi aja. Terus kursinya terserah, mau kursi santai kek, mau kursi kerja kek, mau kursi buat di tempat wisata, kursi santai, kursi malas, kursi apa lagi terus. Silahkan, tinggal nanti speknya harus kita bikin dulu, baru strateginya apa.
Paham ya? Yang lain udah ada yang sudah bikin QFD selain grup Flyware ini sudah terdaftar. Ada grup yang lain mana? Saya belum, Pak. Apa yang belum bikin grupnya? Ini terakhir ada 5. Oh, ada yang 2 nih kayaknya. Form SDM. Real Deck Shell. Baru 5 ya. Ih, ada yang masuk. Baru 5, baru 30 orang nih. 30 orang. 3 kali 5 berapa? Baru sedikit ini. Yang lain mana? Zeni ini kok ini nggak dirubah kan? Nggak rubah apa-apa ya? Ngopi tapi paste tapi baru 5 orang, 5 grup. Yang lain nggak ada lagi. Oke. Untuk minggu depan tugasnya adalah desain, ya. Dari hasil dari QFD itu, hasil penjabaran apa keinginan customer, terus strateginya bagaimana, strategi produknya seperti apa, apakah menggunakan teknik apa, teknik anyam, teknik atau dengan warna alami dengan mencelupkan di bahan bakunya dipedam di lumpur, teknik berikutnya apalagi dan sebagainya, itu harus tercermin di situ di QFD, nanti diterjemahkan ke dalam desain. Nah, desain itu berdasarkan QFD, jadi harus nyambung. Ya. Jadi nanti besok kalau nanti ada yang presentasi mengenai desain, dia harus presentasikan dulu QFD-nya, ya. Jadi mau nggak mau QFD harus bikin. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. kalau gitu Berarti nanti malah dia lagi bahas grup deh. Capek. Pak, berarti nanti minggu depan itu berarti tentang struktur produknya dari kursinya ya, Pak? belum, kita baru desainnya dulu, desain produk. Oh. Desain produk tuh berarti tampak atas, tampak bawah, tampak depan, itu dulu. Tapi itu harus berdasarkan QFD yang udah dibuat. Presentasi dulu QFD, baru terjemahan. Oh, produknya seperti ini. Saya ingin mengajarkan ke kalian antara QFD ini, hasil dari survei pelanggan dan sebagainya, diterjemahkan ke dalam desain. Bagaimana itu terjadi? Check balancingnya. Nanti dari desain produk ini baru kita struktur produk, ya. Tahap-tahap satu-satu lah, ya. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Kalau ada
pertanyaan lagi? Nggak ada lagi yang mau presentasi? Yang mau presentasi itu nanti saya akan dapat nilai khusus. Ini berapa kali? Ini saya udah direkam, saya direkam, nanti tahu siapa grup siapa yang presentasi. Jadi besok kalau tidak ada yang mau presentasi, ya, tidak akan dapat nilai tambahan ya. Oke, siap? Siap, Pak. Oke, siap aja. Siap. Siapa? Oke, gitu aja pertemuan hari ini. Semoga untuk minggu depan harus lebih siap lagi. Dan Iya, Pak, jangan maaf, lupa Pak. teman-teman yang belum mendaftarkan di grup mengenai siapa timnya harus segera, karena ini adalah tidak ada kuliah, tidak ada teori-teori, ini langsung praktek, langsung buat, kalian harus mengerjakan, saya langsung ngecek ini salah atau benar, ini harus perbaiki apa gimana ya. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.